Assalamualaikum. Gimana kabar? Baik. Jangan tegang ya. Oke. Sebelum kita mulai ketua kelas, pimpin berdoa dulu. Siap. Belum mulai, mari kita terlebih dahulu sebelum pertanyaan dan argumentasi. Doa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sudah siap ya belajar matematika hari ini? Siap. Siap dong. Ya. Materi kita hari ini adalah fungsi linear. Untuk sebelum kita masuk ke materi fungsi linear ini, ada materi prasyaratnya. Atau kita nanti saya akan berikan sebuah tes. Nanti saya kirimkan lewat WA group. Tolong dikerjakan, hanya 5 soal. Jadi sebelum kalian mempelajari ini, kalian harus tahu materi dasarnya. Ya, oke. Saya kirimin dulu ya. Ya, sudah saya kirim di WA group. Ada Google Form? Ada. Ya, silakan dikerjakan, waktunya 2, 3, 4, 5. Ya, 5 menit selesai. 5 menit selesai. Itu pretest. Pretest ini kalian mengingat di kelas SMP ya, kalau nggak salah SMP kelas 8. Materi kelas 8. Silakan. 5 menit dari sekarang. Nanti hasilnya saya mau lihat di spreadsheet saya. Ya, silakan. Ini sudah. Alhamdulillah. Ella sudah. Sudah. Sekira sudah. Amanda? Sudah. Evi sudah? Sudah. Oke, Raka sudah ya? Oke, silakan disubmit. Terlihat nilainya? Bagaimana? Oke. Sebelum kita memasuki kegiatan inti ini, saya akan memberikan sesuatu untuk kalian. Boleh silakan berdiri. Silakan berdiri. Berdiri ya. Nah, kita akan melakukan senam otak sedikit. Kita dulu. Nah, ya, ayo kita mulai. Ini manfaat senam otak ya. Mana sana? Ayo mulai. Tuh, latihan. Nah, ini kalau otak kanan kirinya nggak jalan. Oke, sekarang jempol sama kelingking. Oke. Nah. Bisa ya. Oke, tuh.
1/5. Kevin semangat sekali Kevin. Oke. Ah ini mengayuh. Ini balik ya? Kayaknya nggak bisa yang ini. Ini saatnya di sini yang cepat. Oke, kita jawab. Oke. Terus, thinking. Bagaimana rasanya? Seru, seru, seru. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Oke, jadi materi kita hari ini adalah fungsi linear. Jadi nanti ada ini kegiatan belajarannya adalah yang pertama ada kita belajar KPD, yang kedua nanti ada tes. Nah, tesnya itu di dalam KPD ada tes keterampilannya juga ada. Jadi kalian pada saat mengerjakan KPD, lalu pada saat presentasi di depan itu dinilai. Setelah itu ada tes untuk sumatifnya, tes formatif, tes formatif untuk fungsi linear. Jadi nanti ada satu soal uraian kalian kerjakan. Nah itu yang saya nilai, ya paham ya. Jadi nanti ada skor-skornya tersendiri. Jadi ini benar-benar kalian kerjakan dari LKPD, presentasinya sama apa tadi tes formatifnya. Jadi itu dinilai. Nanti di akhir pembelajaran semuanya nilainya akan ada. Saya. Oke. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini. Dengan model problem based learning, peserta didik mampu yang pertama menentukan fungsi linear secara formal yang meliputi lokasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik serta sketsa grafiknya dengan tepat. Yang kedua, menggambarkan grafik fungsi linear dan perubahan grafik akibat transformasi f kuadrat x dengan tepat. Nah ini dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Saya harapkan ini untuk kelas 10 IPA bisa lah. Lewat lah, pokoknya gampang ini mah. Ya, oke. Sekarang saatnya saya membagikan LKPD ini. Nah ini tadi udah ya. Sebelumnya kan tadi ada pretest. Nah ini persepsi untuk kalian hari ini adalah ini. Belajar kelas berapa? 8 ya? Benar ya? 8. Oke. Sebelum saya ngasih ini, saya mau tanya lagi, yang mana relasi, yang mana fungsi? Ini relasi. Relasi. Itu relasi. Ini fungsi. Ini Itu fungsi. fungsi. Ini Fungsi. ini Fungsi. Relasi. fungsi ya. Ini fungsi. Ini relasi.
Fungsi. Jadi relasi cuma yang mana? Yang ini yang katanya ada dua nih. Oke, jadi kalau relasi boleh mendua atau mentiga boleh, berempat juga boleh. Paham ya? Jadi kalau fungsi tidak boleh mendua untuk ini apa namanya? Daerah? Ini? Oke, ya ini saya bagikan ke KPD-nya, silakan dikerjakan. Bentar ya. Ya. Ini kerjakannya kelompok ya. Ya, jadi cara pengerjaannya adalah kalian di situ kan ada permasalahan. Ya. Permasalahan terus ada kalian suruh isi titik-titiknya ya. Nah, nanti setelah di akhir kalian harus buat laporannya. Laporan itu baru dipresentasikan. Jadi setiap kelompok 1, 2, 3, 4 kelompok maju. Nanti setiap kelompok akan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Masih ingat kan ya untuk presentasi itu bagaimana langkah-langkahnya, bisa ya? Nanti itu dinilai. Ya silakan kalian kerjakan, jangan lupa nama kelompok. Nah, itu yang paling penting, nama kelompok. Ya silakan. Ya kelompoknya. Kelompok berapa? Kevin? 2. Kelompok 2. Bisa? Jangan lupa kelompok 1 ya ditulis ya. Kelompoknya kelompok berapa ditulis. Terus jika nanti kalian kesulitan boleh mencari informasi ya. Boleh mencari informasi lewat buku dan Google, boleh lewat YouTube. Ya. Silakan kalian berdiskusi oleh teman sekelompoknya. Ya. Bisa ya? Bisa. Di ini biar KPD-nya dikerjakan. Biar KPD-nya dikerjakan. Ya. Langsung biar KPD ya. Jadi kalian berdiskusi. Nah, kalau kalian ingin apa namanya menulis buku boleh. Nanti tinggal dipindahkan. Kalian masing-masing mengerjakan di buku masing-masing baru dikeluarkan ke dalam KPD-nya. Yang tidak paham nanti misalkan lihat Google nggak bisa, lihat Google nggak bisa juga, lihat YouTube kan nanti boleh bertanya, boleh. Cara pengerjaan boleh lihat di YouTube ya. Silakan. Karena sekarang masih boleh di mana dulu. Oke nih, kelompok 1 bagaimana nih kelompok 1 nih? Bisa. Langkah pertama apa? Apa kata kuncinya? Kata kunci dari soal ini apa? Ayo dicari jawaban kata kuncinya. Dicari kata kuncinya ya. Kelompok 2 gimana? Aman. Waktunya ya pakai. Nggak muat. Banyak sekali ya. Ya sudah. Boleh nanti misalkan gini, kalau memang nggak muat, boleh kalian tulis di buku caranya. Kalau nggak muat, jawabannya di KPD-nya ya. Kalau memang tidak muat.
Ini apa nih kata kuncinya nih? Untuk soal ini. Ayo. Kata kuncinya apa? Tarif awal sama? Oh, pintar. Mantap. Bisa berarti ngerjainnya lah. Sama. Sama. Kalau sudah bisa ngerjain A, berarti ngerjain B pasti bisa. Ini kelompok 3 bagaimana? Bisa. X-nya itu kilometernya X-nya? Boleh. Ya. Siap. X-nya boleh. Waktunya sekarang jam berapa ya? Jam 10 lewat 10. Untuk pengerjaan KPD ini 30 menit ya? Setelah itu kita 30 menit sanggup nggak? Sanggup. Sampai membuat laporannya ya. Oke, saya kasih waktu 40 menit sampai buat laporan, baru setelah itu kita presentasi. Berarti jam 10.50 harus selesai ya KPD-nya. Ya, silakan. Ya udah, manis boleh. Oke, kelompok 1 ya. Yang lain silakan mendengarkan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 mau nampilin hasil KPD. Waktunya 5 menit ya. 5 menit waktunya, ayo. Silakan. Gak usah dibaca soalnya langsung. Laporannya aja gimana? Jadi di sini Hasil laporannya apa? hasil laporannya mengetahui informasi dari masalah di atas. Jadi masalahnya adalah tarif taksi awal 5.000, tarif per kilometer yaitu 2.750. Lalu yang kedua tarif taksi untuk perjalanan sejauh 10 km. Jadi di sini rumusnya tinggal fx sama dengan a tambah bx. Masukin angkanya lalu 5.000 tambah 27.500 sama dengan 32.500. Untuk sejauh 10 km itu tarifnya 32.500. Berapa kilometer yang disebut di uang bayarnya sebesar 80.000. Nah, ini Nggak kedengeran. Di sini ada berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan 80.000. Jadi 80.000 dengan 5.000 sama dengan 5.000 tambah 2.750 kali
buka kurung X tutup kurung, lalu 80.000 dikurang 5.000 sama dengan 2.750 sama dengan 75.000 sama dengan 2.750. Jadi X nya sama dengan 27,2. Udah. Jadi kesimpulannya fungsi linear adalah suatu fungsi yang membentuk grafik secara garis lurus. Fungsi linear juga menjadi fungsi yang telah mendapatkan pangkat tertinggi dengan variabelnya sama dengan 1. Bentuk umum fungsi linear adalah y sama dengan fx sama dengan ax tambah b, atau fx sama dengan ax tambah b, atau y sama dengan ax tambah b. Nah, langkah-langkah penggambaran grafik fungsi linear yang pertama itu menentukan pasangan-pasangan berurutan x, y dengan menggunakan tabel kuning. Yang kedua, membuat sumbu sedatar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Yang ketiga, tentukan letak pasangan berurutan x, y pada bilangan koordinat yang ditandai dengan titik. Yang keempat, turunan dan dalam sebuah garis lurus. Nah, selanjutnya ada domain dari fungsi linear. Jadi domain itu di fungsi linear adalah daerah asal. Nah, kalau range dari fungsi linear itu adalah daerah hasil. Udah, selesai. Udah deh. Oke, untuk yang lain ada pertanyaan? Ada tanggapan? Gak ada. Sama semua. Langkah-langkah membuat grafik sama. Oh, nyerempet. Jadi untuk kelompok 1 gimana? Gak ada pertanyaan? Gak ada. Oke, berikan close. Sekian jadi kelompok satu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, lanjut kelompok 2. 5 menit. Silakan kelompok 2. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan kita dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang sistem kebersamaan. Ya. Perkenalkan, saya Amanda Kaiza. Saya Syakira Mela Kaiza. Saya Galuh. Oke, untuk permasalahan yang pertama ada sebuah yang pertama, tuliskan informasi apa saja yang dapat diketahui dari masalah di atas. Kita dapat mengetahui tarif awal taksi adalah 5.000 dan tarif setiap kilometernya 2.750. Kita juga bisa mengetahui tarif taksi di jarak 10, 15, 20 km. Yang kedua, tentukan tarif taksi untuk perjalanan sejauh 10 km. 32.500. Untuk yang ketiga, tentukan tarif taksi untuk perjalanan sejauh 15 km dengan membayar sebanyak 46.250. Yang keempat, tentukan tarif taksi untuk perjalanan sejauh 20 km. Kita dapat membayar sebesar 60.000. Untuk yang kelima, tentukan tarif taksi untuk perjalanan sejauh 40 km. Kita dapat membayar 116.000. Di sini ada penyajian datanya. Oke, di penyajian data ada jarak perjalanan yaitu 10, 15, 20, 40 dan X kilometer. Jadi cara menghitung tarif taksinya adalah yang pertama dari 10 km kita dapat menggunakan tarif awal ditambah tarif per kilometer. Tarif awalnya 5.000 dan ditambah 2.750 dikali 10 dan mendapatkan hasil 32.500. Selanjutnya 15 km tarif awalnya 5.000 ditambah 2.750 dikali 15 menghasilkan 46.250 rupiah. Selanjutnya untuk 20 km kita menggunakan tarif awal 5.000 dan ditambah 2.750 dikali 20 km sama dengan
60.000 rupiah. Selanjutnya kita menggunakan yang 40 km, yaitu tarif awal 5.000 ditambah 2.750 dikali 40 km yang menghasilkan 115.000 rupiah. Terakhir X kilometer, yaitu Fx sama dengan 5.000 tambah 2.750 X. Jika BX merupakan tarif taksi yang harus dibayarkan untuk menggunakan taksi sejauh X kilometer, maka BX dapat dituliskan dengan persamaan, yaitu A ditambah BX atau 5.000 ditambah 2.750 X. Jadi rumus fungsi yang sesuai dengan masalah dengan menggunakan ekspresi simbolik adalah 5.000 ditambah 2.750 X. Yang keempat itu ada analisis pemecahan masalah berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan sebesar 80.000. Rumusnya itu adalah tarif awal tambah tarif per km. Contoh 5.000 tambah 2.750 X sama dengan 80.000. Ini dulu. Nah, ini 2.750 sama dengan 80.000 kurang 5.000. 2.750 X sama dengan 75.000 X sama dengan 75.000 dibagi 2.750. Dan setelah dibagi kita akan menemukan hasilnya, yaitu 27,27 km. Langsung laporannya. Jadi kesimpulannya, fungsi linear adalah fungsi yang paling sederhana karena hanya mempunyai satu variabel bebas dan berpangkat satu pada variabel bebas. Bentuk umum fungsi linear adalah fx sama dengan a ditambah b dikali x. Langkah-langkah menggambarkan grafik fungsi linear. Yang pertama, menentukan pasangan x dan y. Yang kedua, buat sumbu mendatar dan sumbu tegak yang saling berpotongan. Yang ketiga, tentukan letak pasangan berurutan x, y pada bilangan koordinat yang ditandai dengan titik atau nokta. Yang keempat, hubungkan titik-titik tersebut dengan sebuah garis lurus. Domain dari fungsi linear yang tadi adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Range dari fungsi linear tadi adalah 18.750, 21.500, 24.250, 27.000, 29.750, 32.500, 35.250. Ada pertanyaan? Ada tanggapan? Nggak ada? Sama? Oke, sekian dari kami. Jika ada kelebihan atau kekurangan kata dari kami, mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dua kelompok yang maju ya. Nanti begitu pertemuan berikutnya gantian. Kelompok 3 sama 4. Ya. Jadi setelah kalian mengerjakan ke KPD hari ini, apa sih yang didapat? Ayo. Terus? Jelaskan masalah apa? Oh, cerita apa nih? Dari apa? Dari apa? Terus? Jadi kita menentukan apa? Ini lihat terus gambar grafik. Sebelum gambar grafik menentukan apa? Fungsi
fungsinya, terus efek simboliknya, terus daerah lalu grafik. Jadi paling akhir kita menggambar grafik itu dari semua langkah-langkah itu baru terakhir membuat grafik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi saya beritahukan di awal. Kalian menentukan rotasi, asal, hasil, lalu grafik, baru terakhir menggambar grafiknya. Bisa ya? Oke, jadi saya kirim soal buat latihan. Saya kasih waktu 5 menit. Coba kumpulkan, karena saya pengen lihat hasil kerjanya. Ya, bentar ya. Oke, untuk LKPD kelompok 3. Kelompok 3. Oke. Domain fungsinya. Fungsi linear, fungsi grafik. Oke, ya. Kelompok 4. Lengkapannya ya. Lalu kelompok 2. Kelompok 2 ya, lengkap ya. Kelompok 3, kelompok 1. Jadi untuk kelompok 3 Kaila, Nur, Azhar, Mesapa, Rachel, Farisnya. Oke, untuk LKPD sudah lengkap. Untuk kelompok 4 juga sudah lengkap. Kelompok 2 lengkap. Nah, ini kelompok 1 nih. Ada yang masih titik-titiknya diisi. Jadi jangan sampai titik-titik tersebut tidak diisi, karena itu adalah penilaian kelengkapan data pada LKPD. Itu dari nilainya. Jadi mohon jika nanti kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya, jangan sampai lupa tidak diisi titik-titiknya, ya. Paham ya? Jadi mohon maaf sekali kelompok 1 nilainya ini berapa ya? Tapi untuk presentasi kelompok 1 dan 2 sudah bagus. Jadi ada urut-urutannya. Jangan sampai lupa untuk pertemuan berikutnya. Materinya adalah fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat. Oke, jadi
Saya ingin bertanya nih kepada kalian nih, bagaimana dengan proses pembelajaran hari ini? Menurut kalian bagaimana? Kenapa seru? Terus puaskah dengan metode yang sekarang? Puas. Kalau saya pakai metode ceramah lagi gimana? Oke ya, jadi overall untuk nanti saya akan membuatkan angket untuk pembelajaran ini. Saya akan print dulu, saya belum sempat print tadi. Nanti saya akan kasih kalian isi sesuai dengan apa yang kalian alami hari ini. Sama nanti pertemuan berikut juga seperti itu, ada angket. Nanti kalian isi. Ya, oke. Ya, untuk hari ini dicukupkan sekian. Ya, selamat siang, selamat beristirahat. Yang laki-laki jangan lupa sholat Jumat yang beragama Islam. Yang agama Kristen boleh tinggal di kelas. Jangan pulang. Ya, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.